Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai dengan 34. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu hati yang baik menghasilkan perkataan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, yang membuat orang itu sampai menderita bisu dan tuli. Orang-orang yang menyaksikannya menjadi takjub. Tetapi orang-orang Farisi berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kemudian Tuhan Yesus menghempang tuduhan itu dengan argumen-argumen yang tak terbantahkan. Setelah itu ia membuat pernyataan bahwa apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Di balik setiap ucapan ada motivasi, entah motivasi positif ataupun motivasi negatif. Tapi yang pasti, apapun motivasinya, Allah mengetahui dan menilai, lalu pada akhirnya akan membuat suatu perhitungan atas motivasi dan ucapan atau perkataan itu. Pada umumnya, orang modern beranggapan bahwa kepala yang di dalamnya terdapat otak dan syaraf-syaraf penting lainnya menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia. Sehingga pada masa kini otak telah menjadi objek eksploitasi pengembangan diri manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa otak bukanlah pusat kehidupan manusia, melainkan hatinya. Hati yang berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Hati mempengaruhi seluruh perilaku dan perasaan seseorang. Hati yang baik akan menghasilkan perkataan yang baik. Demikian sebaliknya, hati yang tidak baik akan menghasilkan perkataan yang tidak baik. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan dalam ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang-orang Farisi sebagai keturunan ular beludak yang tidak mungkin dapat berkata baik karena hati mereka dipenuhi kejahatan. Ular beludak adalah ular dengan diameter yang tidak besar, tidak panjang, kulitnya indah dan licin, tetapi lidahnya penuh bisa yang mematikan. Dari luar tampak indah, namun di dalam penuh kebusukan. Jika di dalam hati sudah dipenuhi hal-hal kebusukan, maka ucapan yang keluar juga adalah kebusukan. Tampilnya orang Farisi juga menjadi gambaran bahwa iblis akan memakai siapa saja, kaum intelektual, pejabat, penguasa, kaum cerdik pandai, orang-orang yang punya pengaruh untuk mendakwa Kristus dan pengikut-pengikutnya. Motivasi mereka adalah
menyingkirkan Tuhan Yesus, menangkapnya, membunuhnya, sebab mereka sudah mulai kehilangan kepercayaan dari umat. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Orang mungkin menganggap kata-kata itu tidak ada artinya, seperti sebuah lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, sehingga orang seenaknya saja melontarkan kata-kata. Apalagi mulut ini tidak akan berdarah kalaupun berkata-kata yang diucapkan itu salah atau dosa. Namun tidak demikian halnya di hadapan Tuhan. Alkitab menegaskan setiap kata-kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena itu, perhatikanlah dengan baik-baik setiap perkataan yang hendak kita ucapkan. Jangan ucapkan perkataan yang sia-sia, tetapi hendaklah perkataan yang keluar itu berasal dari hati yang tulus dan murni. Orang Kristen haruslah mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Hendaknya setiap orang Kristen tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia dan tak berguna. Rasul Paulus sangat mengimani hal ini sehingga ia berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya meroleh kasih karunia." Berkata-katalah yang positif, yang membangun, yang membawa kebenaran, dan yang mampu membawa orang kepada Kristus dan menikmati kasih karunia-Nya. Jelas, perkataan orang-orang Farisi adalah sia-sia. Dengan menuduh tanpa kebenaran, kuasa roh Allah dinyatakan sebagai Beelzebul, dan ini adalah dosa yang tak terampuni. Namun hal ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus mengajarkan keselamatan atau pembenaran melalui perbuatan baik. Kata-kata yang baik hanya bisa terjadi jika orangnya atau hatinya baik. Jelas, semua ini hanya bisa terjadi pada orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan sudah beriman. Jadi, kata-kata yang baik adalah buah dari iman, sedangkan pembenaran terjadi hanya karena iman. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati adalah seperti pohon. Perkataan adalah buahnya. Jika hakikat dari pohon itu baik, akan menghasilkan buah yang baik pula. Bila Roh Allah berkuasa di dalam hati seseorang, maka bahasa yang dipakainya adalah bahasa yang membangun. Sebaliknya, bila roh jahat memerintah di dalam hati, maka hal jahat juga yang akan terlontar keluar. Sebab paru-paru yang memiliki penyakit akan mengeluarkan nafas yang bau. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kita harus melindungi hati dan pikiran kita dari pengaruh negatif, karena kualitas hidup kita, pikiran, perkataan, perbuatan bersumber dari hati. Menjadikannya sangat penting untuk dijaga dengan bijak, agar kehidupan yang terpancar adalah kehidupan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan yang sangat luar biasa kami bisa merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini bukan begitu berlalu saja, melainkan firman itu kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Saat ini kami kembali menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.